Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah salat maghrib isya yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang mubarakah ini insyaallah ta'ala kembali kita dengan taufik dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dapat melanjutkan pembahasan dari tafsir juz amma, dan kita masih dalam tafsir suratul Lail, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada penjelasan golongan pertama dari mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang beramal kebaikan, yang mendermakan sebahagian hartanya, memberi dan berbagi, serta hal tersebut diiringi dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membenarkan adanya balasan yang baik. Maka janji Allah subhanahu wa ta'ala, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan berikan kepadanya dan tunjukkan kepadanya jalan kemudahan, jalan kebahagiaan yang mengantarkan ia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, 9 dan ke-10 dari surat Al-Lail, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kelompok yang kedua, golongan yang kedua, kebalikan golongan yang pertama. Kalau golongan yang pertama, mereka yang gemar memberi, bertakwa dan membenarkan balasan yang terbaik. Adapun golongan yang kedua, kebalikannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun mereka yang bakhil, yang kikir, wastaghna, dan merasa dirinya serba berkecukupan, wa kadzdzaba bil husna, kemudian mereka juga mendustakan balasan yang terbaik. 3 sifatnya. Maka Allah katakan fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan kepadanya jalan menuju kesulitan, jalan menuju kesengsaraan. Nah, ini ayat yang insyaallah ta'ala akan kita kaji pada malam hari ini. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada golongan kedua ini mereka-mereka yang akhirnya akan menemui kesengsaraan, menemui kebinasaan. Siapa mereka? Disebutkan di dalam ayat ini 3 sifatnya. Yang pertama, wa amma man bakhila. Adapun mereka yang bakhil. Bakhila, isim fa'ilnya bakhilun. Apa artinya bakhil? Bakhil maknanya kata para ulama, menahan sesuatu yang harusnya tidak boleh ditahan. Menahan sesuatu yang harusnya tidak boleh untuk ditahan.
dia bakhil, dia kikir, dia pelit untuk mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan. Dan hatinya tidak rela, tidak ridha manakala harus menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan. Semisal zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya nafkah dari seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Nah, maka kalau seperti ini dia menahan sesuatu yang harusnya tidak boleh dia tahan, maka pada dirinya ada sifat bakhil namanya, kekikiran. Adapun kalau dia menahan sesuatu yang harusnya memang harus ditahan, maka ini bukanlah orang yang bakhil. Kalau dia menahan sesuatu yang memang harusnya dia tahan, malah kalau misalnya dia keluarkan bisa berdosa dia. Contoh misalnya, kalau ada seseorang keluarganya minta kepadanya sesuatu berupa hartanya untuk membeli sesuatu yang haram. Untuk membeli sesuatu yang haram. Dia tahan, dia tidak mau berikan. Maka tidak boleh dikatakan bahwa orang ini bakhil. Kenapa? Karena dia menahan hartanya, memang di situ dia harus tahan. Justru kalau dia keluarkan, kalau dia berikan, berdosa dia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bakhil ini Allah Subhanahu wa taala juga bahasakan di dalam Quran dengan sebutan asyuh. Dengan sebutan asyuh bahasa Arabnya. Nah, ini sebagaimana kita bisa baca Pak di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Juga kita bisa temukan dalam surat At-Taghabun ayat 16. Nah, sama bunyinya, sama konteksnya. Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Kata Allah, barang siapa yang dijaga syuhha nafsihi, dari sifat kekikiran yang ada pada dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Lihat ayatnya Pak. Orang yang menjaga dirinya dari sifat kekikiran, dari sifat syuh, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya kalau dia tidak terjaga dari sifat syuh ini, sifat kekikiran ini, maka merekalah orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita temukan, kalau kita lihat di dalam Quran, ternyata kekikiran ini Allah bahasakan dengan dua bahasa. Kadang disebut dengan bakhil, kadang disebut dengan syuh. Apa perbedaannya ini antara bakhil dengan syuh? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa kalau bakhil artinya dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang dia miliki. Miliknya harusnya dia keluarkan, tapi dia tidak mau. Itu namanya apa? Bakhil. Kalau syuh bukan sekedar dia tidak mau mengeluarkan harta yang dia miliki, justru dia ingin mengambil milik orang lain. Ini namanya syuh. Mana yang lebih parah Pak? Yang lebih parah syuh, ya kan? Karena kalau syuh itu bakhil wa ziyadah, ada tambahannya lagi. Bukan sekedar dia tidak mau mengeluarkan hartanya, tapi justru dia ingin nyerobot hartanya orang lain, ngambil hartanya orang lain. Ini namanya syuh. Ya. Jadi kalau orang misalnya sudah punya harta, banyak hartanya, harusnya dia keluarkan, tapi tidak mau dia keluarkan, justru dia berusaha ingin ngambil harta orang lain. Dia punya harta, dia punya tanah berhektar-hektar luas tanahnya, tapi dia tidak mau.
keluarkan sebagiannya, justru dia ingin nyerobot tanah orang lain. Ini namanya apa? Ini namanya syuh. Ini lebih jelek lagi sifat ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahih dengan syawahidnya, pendukung-pendukungnya. Kata Rasulullah, la yajtami'u syuhun wa imanun fi qalbi rajulin muslimin. Tidak akan pernah berkumpul dalam hati seorang muslim antara syuh, sifat kekikiran itu, dengan keimanan. Artinya orang yang beriman, dia jauh dari sifat yang seperti itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Walaupun ulama mengatakan yang namanya kekikiran itu bukan hanya dalam harta saja. Ya. Bukan hanya dalam masalah harta saja. Ada orang yang kikir misalnya dalam masalah tenaga. Diminta tolong untuk sesuatu yang dia sebenarnya mampu, tapi dia tidak mau. Nah, ini juga bakhil ini. Orangnya kikir memberikan bantuan tenaganya. Ini jamaah sekalian. Ada juga orang yang kikir dalam masalah ilmunya. Harusnya kan ilmu itu pemberian dari Allah. Sedekahnya ilmu dia ajarkan kepada orang lain, tapi dia tidak mau ajarkan. Itu pun nanti misalnya kalau dia mau mengajarkan, tunggu dapat bayaran misalnya. Bahkan sudah memasang tarif misalnya. Saya tidak mau mengajarkan ilmu kecuali kalau diberi 1 kali pengajaran 10 juta misalnya. Kalau setuju iya, kalau tidak mau dia ngisi dan mengajarkan ilmunya. Nah, ini namanya bakhil terhadap apa? Ilmunya. Nah, orang yang seperti ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nari yaumal qiyamah." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, maksudnya ilmu agama ya, ilmu agama. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia sembunyikan, maka Allah akan kekang dia dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kekikiran itu banyak. Ada juga orang yang kikir dalam memberi salam atau ngucapin salam, membalas salam. Nah, ini berdasarkan hadits Nabi juga. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abkhalan nasi man bakhila bis salam." Sesungguhnya manusia yang paling kikir adalah manusia yang tidak mau mengucapkan salam atau menjawab salam. Nah, itu kata Nabi, orang yang paling kikir itu. Apa susahnya dia ngucapin salam? Ketika ketemu dengan saudaranya, dia nggak ngucapin salam. Pun kalau misalnya saudaranya memulai salam kepada dia, dia tidak mau menjawabnya. Nah, ini orang yang kikir. Nah, seseorang ketika diberi salam, maka dia menjawab salamnya. Kalau misalnya dia memberikan salam, ada saudaranya mengucapkan salam kepada dia dengan suara yang lantang, tegas, jelas, "Assalamualaikum." Kalau dia jawab, "Waalaikumsalam." Nah, ini kata para ulama, tidak cukup seperti itu. Dia tidak menjalankan firman Allah, "Idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian diberikan salam penghormatan, maka balas yang lebih baik atau semisalnya. Nah, kata ulama, kalau misalnya ada orang yang ngucapin salam kepada kita dengan suara yang lantang tegas, jawab minimal yang seperti itu juga. Jangan jawab dengan suara pelan, tidak menjalankan, tidak mengamalkan ayat namanya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ada juga orang yang kikir dalam masalah ini.
Ada juga kata Nabi SAW, orang yang kikir dalam memberi salawat kepada Nabi. Nah, kita sebagai umatnya, sebagai umat Muhammad SAW kepada Rasulullah yang sangat berjasa kepada kita, apa yang kita bisa berikan kepada beliau? Tidak ada. Kita ucapkan dan lantunkan salawat kepada Nabi. Makanya orang yang jarang bersalawat kepada Nabi, malas bersalawat kepada Nabi, dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu alladzi dzukirtu indah falam yusolli alayya. Orang yang bakhil, kata Nabi, adalah orang yang tatkala namaku disebutkan di hadapannya, namun dia tidak mau bersalawat kepadaku. Lihat. Nah, makanya Pak, ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, kita wajib bersalawat kepada beliau berdasarkan hadis ini. Kalau enggak, maka kita bakhil. Terlebih Rasulullah pernah bersabda, ketika malaikat Jibril datang kepada beliau, malaikat Jibril yang mengatakan, Pak, kata malaikat Jibril, rogima amfum ri'in, celaka seseorang, dukirta indah falam yusolli alaika. Celaka seseorang tatkala namamu disebut di sisinya, namun dia tidak mau bersalawat kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersalawat kepada Nabi, Pak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kekikiran itu banyak ya. Walaupun memang ketika disebut orang kikir, kekikiran, pelit, ini yang langsung terbersit di hati, di dalam pikiran itu apa, Pak? Orang kikir itu, maksudnya kikir dalam masalah harta, iya kan? Itu yang langsung terbersit, ya. Nah, dan memang para ulama menyebutkan juga, ya. Dan itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang bakhil, orang yang kikir dalam tingkat yang paling tinggi. Kalau dia malas dan tidak mau mengeluarkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk dikeluarkan, semisal zakat yang tadi kita sebutkan. Ya. Dia tidak mau keluarkan padahal sudah jatuh zakat, kewajiban dia membayar zakat, namun dia tetap timbun, dia tetap simpan hartanya. Nah, orang yang menyimpan-nyimpan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari tatkala emas dan perak mereka, harta benda mereka dipanaskan di dalam neraka jahanam, kemudian disetrikakan kepada mereka, disetrikakan kepada dahi-dahi mereka, lambung-lambung dan punggung-punggung mereka. Lalu dikatakan, kata Allah, rasakanlah apa yang dahulu kalian simpan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kewajiban. Sama tadi dalam masalah nafkah. Seorang kepala rumah tangga, seorang suami, dia wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu wajib hukumnya. Nah, orang ini terkadang ada sebahagian, Pak. Ada sebagian orang yang Masya Allah, dia bisa royal kepada orang lain, tapi bersama keluarganya sangat pelit dan kikir sekali. Nah, ada juga yang sama-sama pelit kikirnya, sama orang lain iya, sama keluarganya juga iya. Padahal ada sebagian orang menyangka begini, Pak. Dikiranya pahala itu, keutamaan sedekah itu kalau dia berikan hanya kepada orang lain. Kalau sama keluarga sendiri tidak ada pahalanya. Oh, tidak seperti itu.
Ketika kita memberikan biaya kepada keluarga kita, itu ditulis sedekah kepada kita. Bahkan itu yang lebih bermanfaat. Dengarkan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. 1 dinar itu, Pak, itu dinar itu mata uang di zaman dulu ya. Nabi SAW mata uangnya dinar dan dirham. Dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Dinar itu emas, kalau dikonversikan ke gram sekitar 4,25 gram emas. Ya. Kata Nabi, 1 dinar yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan 1 dinar yang juga kamu infakkan untuk membebaskan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya, kata Nabi, alladzi anfaqtahu ala ahlik, adalah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Lihat, mengalahkan ya kan, sedekah kepada orang miskin, sedekah di jalan Allah, sedekah untuk membebaskan budak, nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, ternyata itu yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita jarang terbersit yang seperti ini. Karena kita apa? Biasa kalau memberikan kepada keluarga itu biasa. Padahal itu nafkah yang paling utama. Kenapa? Karena nafkahnya terhitung pahalanya 2. Pahala bersedekah dan pahala kita berbuat baik kepada keluarga kita sendiri. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sama tatkala kita bersedekah dengan kerabat kita sendiri yang miskin, lebih utama daripada bersedekah dengan orang miskin yang bukan kerabat. Ya kan? Sama-sama utama sebenarnya, sama-sama utama, tapi kalau mau dilihat mana yang lebih utama, kepada kerabat. Kenapa? Dengan kerabat 2 pahalanya, pahala sedekah dan pahala nyambung tali silaturahim. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah menyebutkan sifat yang pertama ini, sifat yang kedua Allah sebutkan, wa amma man bakhila wastaghna, dan dia juga istaghna, merasa cukup. Ya. Dia merasa cukup dengan apa yang dia punya, dengan harta yang dia miliki, sehingga ia pun merasa tidak butuh dengan balasan akhirat. Dia merasa tidak butuh dengan pahala di akhirat. Ini maknanya, Pak. Ini sifatnya yang kedua, sifat yang tercela yang kedua. Dia merasa tidak butuh. Tidak butuh dengan apa? Kata Imam Ibnu Katsir, tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang ada pada dirinya. Inilah sifat yang akan menyusahkan dia di dunia dan di akhirat, yang akan melahirkan sifat-sifat keburukan yang lainnya. Di antaranya apa? Kalau orang sudah merasa cukup, akan timbul dalam dirinya sifat al-kibr, kesombongan. Sombong dia. Nah, oh saya juga punya, saya juga bisa, saya tidak butuh yang lain. Ya. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu, kata Nabi, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala darratin min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit kesombongan walaupun seberat biji sawi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian, bagaimana mungkin dia tidak butuh kepada Allah? Sementara kita ini setiap saat, setiap waktu, setiap detik bahkan kita butuh kepada Allah. Ya kan? Udara yang kita hirup selama ini, Pak, tinggal kita hirup kan? Kita rasakan nikmatnya. Iya. Kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menghirup udara yang segar itu?
makanan yang mungkin sudah terhidang di hadapan kita, tetap kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengangkat itu makanan masuk ke dalam mulut kita. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang sombong, pernah disebutkan oleh Nabi SAW, ya, dia merasa dirinya sudah serba berkecukupan, tidak butuh dengan yang lain. Dia sombong, tidak mau menerima kebenaran. Datang Nabi SAW melihat ada orang makan dengan tangan kiri, ditegur oleh Nabi SAW. Dia berkata apa? Mastata'tu, aku tidak mampu ya Rasul. Padahal dia mampu, cuman dia menolak sabdanya Nabi karena sombong. Kata Nabi, wala mastata'tum, kalau begitu kamu tidak akan pernah mampu. Seketika itu juga orang tersebut tidak mampu mengangkat tangan kanannya, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lahir dari sifat ini. Juga diantaranya apa? Di antara yang lahir dari sifat istaghna ini, yaitu sifat at-tagha, tughyan, melampaui batas. Ini jamaah sekalian, sifat melampaui apa? Melampaui batas. Nah, ini mungkin sudah pernah kita sebutkan. Orang yang melampaui batas ini kan, dia akan terus-menerus melakukan pelanggaran, tidak peduli halal dan haram. Nah, dan itu memang terlahir dari sifat itu tadi, merasa cukup dan tidak butuh dengan Allah. Lihat di dalam surat Al-Alaq yang sudah pernah kita bacakan tafsirnya, di ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalla, sekali-kali jangan. Innal insana la yatagha, sesungguhnya manusia itu di antara sifatnya suka melampaui batas. Bagaimana bentuk pelampauan batasnya? Ar-ra'ahu istaghna. Lihat, dia memandang dirinya serba cukup. Nah, karena itu kan, karena dia merasa cukup, dia pun melampaui batas. Ini kan ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika mensifatkan Abu Jahal. Abu Jahal ini karena dia merasa dirinya orang terpandang, orang kaya, serba berkecukupan, maka kalau dia dapat harta, segala sesuatu dia beli. Segala sesuatu dia beli. Nah, dia beli walaupun dia tidak butuh dengan hal tersebut. Dia lakukan hal itu dalam rangka untuk pamer dengan orang lain, supaya lebih dipandang sama orang. Saya ini orang yang punya, apa saja bisa saya beli. Ini Abu Jahal ini. Nah, Allah ceritakan di dalam ayat ini sifatnya Abu Jahal. Karena memang orang yang kadang sudah merasa sudah serba berkecukupan, lahir padanya sifat tagha, sifat melampaui batas, baik dalam ucapannya, baik dalam perbuatannya, baik pada hartanya sendiri. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menggunakan segala yang ada pada dirinya dari harta, dia jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sifat yang terlahir dari dirinya. Dia suka melampaui batas dengan segala yang dia punya. Orang itu, Pak, kalau dia belum punya, terkadang dia merasa membutuhkan orang lain. Nah, sama seperti orang yang kadang belum dapat kursi hangat istilahnya. Oh, dia akan merasa butuh dengan orang lain, maka dia berusaha bagaimana supaya bisa dapat. Ketika dia sudah dapat, duduk di kursi hangat, di saat itulah dia lupa sudah dengan janji-janjinya. Di saat itulah dia sudah tidak lagi memikirkan yang lain. Kenapa? Dia sudah punya, kedudukan dia sudah ada, kekuasaan sudah ada. Maka disitulah dia melampaui batas. Ini sifat manusia seperti itu, Pak. Kecuali mereka yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah merasa butuh kepada Allah, maka akan melahirkan sifat kebaikan yang lainnya. Apa itu? Dia senantiasa berdoa dan bermohon kepada Allah. Ya kan? Nah, doa itu kan, orang yang sering berdoa menunjukkan dirinya betul-betul butuh kepada Allah.
Apalagi Pak di saat-saat genting, di saat-saat kita sangat membutuhkan Allah, di saat kita mungkin ditimpa suatu musibah, ada sesuatu baik pada diri kita ataupun keluarga kita, di situ kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul disitulah nampak rasa butuhnya kita kepada Allah. Kalau kita misalnya sedang senang-senang mendapatkan nikmat, mungkin jarang berdoa, ya kan? Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu musibah berupa hal-hal yang tidak mengenakkan, disitulah nampak bagaimana butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun berdoa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya doa itu, ya, bayangkan doa itu kan kita yang butuh supaya Allah mengabulkan hajat kita kan. Tapi bersamaan dengan itu Allah perintahkan kita, hambaku berdoa kepadaku, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sombong dia. Kenapa dia sombong? Karena seakan-akan ketika kita tidak berdoa kepada Allah, seakan-akan kita itu merasa tidak butuh dengan Allah. Makanya Allah katakan mereka ini orang yang sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu sifat yang kedua. Lihat sifat yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna, di ayat yang ke-9. Dan dia pun mendustakan al-husna. Sudah berlalu di ayat yang ke-6. Al-husna ini ada 3 penafsiran di kalangan ulama. Ada yang menafsirkan al-husna dengan kalimat la ilaha illallah. Mendustakan al-husna maksudnya mendustakan kalimat la ilaha illallah. Penafsiran pertama. Penafsiran kedua, mendustakan al-husna maksudnya mendustakan balasan yang terbaik. Balasan yang terbaik. Dan penafsiran yang ketiga, mendustakan al-husna maksudnya mendustakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Jadi orang-orang yang seperti ini, tatkala dia mendustakan la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak bermanfaat bagi dirinya semua amalan yang dia kerjakan. Ya kan? Makanya amalannya orang kafir, orang yang tidak beriman, itu diibaratkan seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah. Dalam sebagian ayat Allah katakan, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Perumpamaan orang-orang kafir kepada Rabb mereka, amalan-amalan mereka seperti debu, seperti abu yang ditiup oleh angin yang sangat kencang di musim angin yang bertiup sangat kencang. Maka mereka tidak mampu mengambil manfaat sedikit pun terhadap apa yang mereka amalkan. Karena tidak ada gunanya amal kebaikan kalau tidak ada keimanan. Ya kan? Dasarnya itu keimanan. Percuma kita beramal kebaikan kalau kita tidak yakin dan percaya. Makanya itu perlu kita mantapkan dulu, Pak. Keyakinan itu dulu, kepercayaan gitu dulu. Setelah itu baru kita beramal, baru kita memetik pahala dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 sifat ini, orang yang bakhil, merasa cukup, dan dia mendustakan balasan yang terbaik, maka Allah katakan fasanuyassiruhu lil usra, di ayat yang ke-10. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan kepadanya menuju jalan kesulitan, menuju jalan kesengsaraan. Kenapa? Balasan yang setimpal bagi orang yang kikir,
bagi orang yang tidak merasa butuh dengan Allah, bagi mereka yang mendustakan hari kebangkitan, Allah akan berikan kesengsaraan pada dirinya. Allah tidak akan berikan keselamatan pada dirinya. Justru Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Kebinasaan di sini mencakup kebinasaan di dunia dan kebinasaan di akhirat. Kebinasaan di dunia dan kebinasaan di akhirat. Kebinasaan di dunia bagaimana? Kami akan berikan dia kesulitan-kesulitan. Maksudnya dia akan dibuat sulit untuk beramal kebaikan, berat untuk melakukan amal ketaatan. Jadi kalau dia mau sholat, dia mau sodakoh, dia mau puasa, dia mau apa saja dari amal kebaikan, selalu saja ada penghalang-penghalangnya. Selalu saja ada penghalang-penghalangnya. Sehingga penghalang-penghalang inilah yang menjauhkan dia dari amal kebaikan. Lihat Pak, ada orang yang seperti ini keadaannya. Sehingga apa? Pintu-pintu kebaikan yang dibuka bagi dirinya, selalu saja ada alasan-alasan dirinya sehingga tidak mau mengamalkan kebaikan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kesulitan yang kedua ketika di dunia akan dibuat hidupnya susah. Rezekinya mampet, hidupnya sengsara, urusan-urusannya jadi ruwet, dan dia tidak bisa menghadapi suatu masalah, menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Adapun di akhirat maka balasan tentunya lebih mengerikan lagi. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan bagi dia untuk menuju jalan kesengsaraan. Di akhirat itu awal mulanya ketika kita meninggal. Nah, ketika meninggal, kata Nabi SAW, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dia adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan negeri akhirat. Subhanallah, seseorang kalau dia selamat dari alam barzakh, alam kubur, maka apa yang datang setelahnya akan lebih menyenangkan, akan lebih mudah dia hadapi. Tapi kalau sulit dia hadapi di alam barzakh, maka kehidupan setelahnya tatkala dia dibangkitkan justru akan lebih sulit lagi. Makanya Pak, disebutkan dalam riwayat sahabat Utsman bin Affan, kalau beliau ziarah kubur, beliau selalu menangis tersudu-sudu sampai membasahi jenggotnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka orang-orang pun bertanya kepada Khalifah Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, disebutkan kepadamu siksa neraka, azab api neraka, kamu tidak menangis. Kenapa ketika kamu disebutkan tentang kuburan, kamu ziarah kubur, kamu menangis terseduh-seduh? Kenapa wahai Khalifah Utsman?" Maka Utsman mengatakan, perhatikan kata beliau, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ketahuilah, kuburan itu persinggahan pertama sebelum menuju ke akhirat nanti. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau dia selamat dari fitnah di alam kubur, fitnah di alam barzakh, maka yang datang setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju min fama ba'dahu asyaddu min. Adapun kalau dia tidak selamat dari siksa di alam kubur, maka yang datang setelahnya lebih mengerikan lagi. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya seseorang tatkala dia memikirkan kehidupan yang akan datang, kehidupan setelahnya, maka itulah yang akan membantu dia untuk beramal. Makanya Pak, motivasi kita untuk beramal, Nabi selalu ingatkan apa? Balasan negeri akhirat. Itu kan yang membuat kita termotivasi. Makanya perhatikan kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim jarah, falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, diingatkan hari kiamatnya.
Hendaknya dia berucap baik atau diam. Hendaknya dia muliakan tetangganya, hendaknya dia muliakan tamunya. Motivasi kita beramal kebaikan diingatkan dengan negeri akhirat. Karena orang kalau sudah ingat negeri akhiratnya, maka dia akan bersemangat melakukan amal kebaikan, dan dia akan jauh dari perkara-perkara yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian tafsir 3 ayat ini, ayat yang ke-8, 9 dan ke-10 dari surat Al-Lail. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-11, ke-12 dan seterusnya dari surat Al-Lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dan ilmu yang baik, dan semoga dengan ayat-ayat Quran yang kita pelajari bisa menjadi kebaikan dan keberkahan dan penyelamat bagi kita nanti pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tiada berguna harta dan anak-anak, kecuali barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.